Di awal akan saya berikan sebuah kasus di mana kasus tersebut sangat dekat sekali dengan dunia mahasiswa, yaitu kaitannya dengan uang saku. Berikut adalah soalnya. Apabila saudara dihadapkan pada kasus tersebut, keputusan mana yang akan saudara ambil? Apakah saudara memilih opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Nah, untuk memecahkan kasus tersebut, kita gunakan rumus deret. Nah, hari ini kita akan belajar tentang deret. Kita mulai dari deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Jadi ada istilah suku, ada istilah pembeda. Pembeda adalah selisih antara nilai-nilai suku yang berurutan. Ada dua hal yang perlu kita ketahui baik di deret ukur maupun di deret hitung. Yang pertama adalah suku ke N dari suatu deret tersebut. Kemudian yang kedua adalah jumlah sampai suku ke N dari deret yang bersangkutan tadi. Itu dua hal yang penting kita ketahui dalam materi deret. Berikutnya adalah kaitannya dengan deret hitung. Deret hitung memiliki rumus. Ketika kita ingin mengetahui suku ke N, maka UN atau singkatan dari suku ke N adalah A plus N min 1 kali B. Perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat perbedaan penyebutan untuk suku ke N atau untuk singkatan suku ke N dari beberapa buku. Ada satu buku yang menyebutkan bahwa UN itu singkatan dari suku ke N, tapi ada juga yang menyingkat suku ke N itu dengan singkatan SN. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Perbedaan tersebut adalah bagian dari hasanah keilmuan, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita sudah menggunakan istilah UN untuk penyebutan suku ke N, maka kita gunakan istilah SN untuk jumlah suku ke N. Akan tetapi ketika kita menggunakan istilah SN untuk menyebutkan suku ke N dari deret, maka kita menggunakan singkatan JN untuk jumlah suku ke N. Cukup dipahami? Jadi kalau di bukunya Dumairi disebutkan bahwa SN itu adalah penyebutan untuk suku ke N, sehingga SN rumusnya adalah SN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A adalah suku pertama. Tapi ada buku yang menyebut, mungkin saudara pada saat di SMA juga mengalami, suku ke N disingkat dengan UN, sehingga rumusnya sama dengan SN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, B adalah beda antar suku yang berurutan. Jika di bukunya Dumairi disebutkan bahwa SN sama dengan A plus N min 1 kali B untuk menyebutkan rumus suku ke N, maka di situ disebutkan bahwa jumlah suku ke N diperoleh dari jumlah suku ke N disingkat JN.
Jn diperoleh dari setengah N 2A plus N min 1 kali B. Saya ulang lagi, Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. Itu ketika kita menggunakan singkatan Jn. Ketika kita menggunakan Sn, karena di suku kita sudah menggunakan U tadi, maka di jumlah kita gunakan Sn. Maka rumusnya juga sama, Sn sama dengan setengah N 2A plus N min 1 kali B. Seperti itu, cukup dapat dimengerti ya. Oke, sebelum ke contoh penerapan deret hitung atau disebut juga dengan deret aritmetika pada kasus-kasus ekonomi, kita akan refresh sejenak mengenai soal-soal yang mungkin sudah pernah saudara dapat ketika di SMA maupun di SMK. Langsung saja, contoh soal. Nilai suku pertama deret hitung adalah 7 dan suku kelima adalah 27. Tentukan suku ke-10 atau S10, kemudian yang kedua jumlah sampai dengan suku ke-10. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita bahas sebagai berikut. Nah, diketahui sama dengan soal-soal matematika pada umumnya, dimulai dengan diketahui A sama dengan 7, S 5 sama dengan 27. Untuk menyelesaikan soal poin pertama, suku ke-10 atau S10, maka kita memanfaatkan rumus suku ke N. Dengan rumus Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. Karena yang akan kita cari adalah, yang diketahui adalah S5, maka S5 sama dengan A plus 5 minus 1 kali B. Nah, S5 di soal diketahui 27. 27 sama dengan 7 plus 5 minus 1 kali B. Ketemunya adalah 27 sama dengan 7 plus 4B. 7 pindah ruas ke kiri sama dengan, maka 27 minus 7 sama dengan 4B. 20 sama dengan 4B, B sama dengan 5. Nah, ketika sudah ketemu B sama dengan 5 atau nilai B, maka kita dapat mensubstitusikan atau memasukkan nilai B tersebut ke rumus Sn. Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. S10, karena yang akan dicari adalah S10, sama dengan A plus 10 minus 1 kali B. Sama dengan A, ketemu 7 tadi ya, di soal A adalah 7, plus 10 minus 1 sama dengan 9 kali 5. Sama dengan 7 plus 45 sama dengan 52. Kemudian poin yang kedua adalah jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui A sama dengan 7, S5 sama dengan 27, B sama dengan 5. Nah, untuk mencari jumlah sampai dengan suku ke-10 atau suku ke N, maka kita gunakan rumus Jn. Jn sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. J10 sama dengan setengah kali 10 kali 2 kali 7
plus 10 minus 1 kali 5. Sama dengan 5 kali 14 plus 45. 14 diperoleh dari 2 kali 7, 45 diperoleh dari 10 minus 1 kali 5. Sehingga sama dengan 5 kali 59, sama dengan 295. Jadi jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10 adalah 295. Sangat mudah kan? Dapat dimengerti? Setelah kita tahu tentang rumus-rumus yang ada di dalam deret, baik rumus untuk suku pertama, suku ke N ataupun jumlah suku ke N, lalu fungsinya untuk apa? Nah, karena ini matematika ekonomi, maka rumus-rumus di deret hitung kita aplikasikan atau kita terapkan pada kasus-kasus ekonomi. Kasus-kasus ekonomi seperti apa yang memanfaatkan rumus deret? Yang pertama, perkembangan usaha. Nah, kita tahu bahwa perkembangan usaha selalu berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan usaha itu sendiri. Salah satu contohnya adalah biaya produksi, kemudian jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, apabila variabel-variabel tersebut berpola mengikuti deret hitung, maka kita dapat memanfaatkan rumus pada deret hitung untuk mengetahui perkembangan suatu usaha. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Lalu seperti apa sih penerapan deret hitung atau deret aritmetika pada kasus-kasus ekonomi? Deret hitung dimanfaatkan pada model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, kemudian penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip dalam deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, jika teman-teman sudah memiliki buku Dumairi dan sudah sempat membaca atau mempelajarinya, saudara dapat merefresh kembali contoh yang ada di buku Dumairi, kasus 1 dan kasus 2 secara mandiri. Di sana lengkap ada pembahasannya. Pastinya saudara sudah memiliki buku kan? Nah, soal yang akan kita bahas ini di luar yang ada di buku referensi Dumairi. Pabrik permen Happy menghasilkan 1 juta bungkus permen pada tahun pertama berdirinya dan 1,6 juta bungkus pada tahun ke-7. Pertanyaan yang pertama, andai kata perkembangan produksinya konstan, berapa tambahan produksi per tahun? Yang kedua, berapa produksinya pada tahun ke-11? Yang ketiga, pada tahun keberapa produksinya 2,5 juta bungkus?
Dan yang keempat, berapa bungkus permen, ini mohon maaf harusnya permen, yang telah dihasilkan sampai dengan tahun ke-16. Mari kita bahas satu per satu. Diketahui dari soal A sama dengan 1 juta, kemudian S7 1.600.000. Langkah pertama, kita mencari nilai B terlebih dahulu. Nilai beda atau pembeda. Untuk mencari nilai B, kita gunakan rumus Sn, yaitu Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. S7 sama dengan A plus 7 minus 1 kali B. Nah, S7 sudah diketahui, kita ganti S7 dengan jumlah produksinya, yaitu 1.600.000 sama dengan A-nya adalah 1 juta plus 7 minus 1B. 1.600.000 sama dengan 1 juta plus 6B. 1.600.000 minus 1 juta. 1 juta awalnya positif menjadi negatif, pindah posisi atau pindah ruas. 1.600.000 minus 1 juta sama dengan 6B. 600.000 diperoleh dari 1.600.000 dikurangi 1 juta, ketemu 600.000 sama dengan 6B. Maka B adalah 600.000 dibagi 6. Atau B-nya ketemu 100.000. Jadi tambahan produksi per tahun adalah 100.000 bungkus permen. Poin pertama sudah terjawab. Silahkan dicermati dulu. Oke. Pembahasan berikutnya yaitu mencari S11 atau suku ke-11 atau produksi pada tahun ke-11. S11 sama dengan A plus 11 minus 1 kali B. A-nya 1 juta sama dengan 1 juta plus 11 minus 1 kali 100.000. 1 juta plus 10 adalah 11 minus 1 ya, kali 100.000 sama dengan 1 juta plus 1 juta sama dengan 2 juta. Jadi produksi pada tahun ke-11 adalah 2 juta bungkus permen. Gampang sekali ya. Pembahasan berikutnya adalah pada tahun berapa atau SN keberapa produksi permennya adalah 2,5 juta. Sama, ini masih menggunakan rumus SN, yaitu SN sama dengan A plus N min 1 kali B. 2.500.000 sama dengan 1 juta plus N min 1 kali 100.000. 2.500.000 sama dengan 1 juta plus 100.000 kali N, 100N, minus 100.000. 2.500.000 minus 1 juta plus 100.000 sama dengan 100N. 1.600.000 sama dengan 100N. Maka nilai N sama dengan 16. Jadi produksi sebanyak 2 juta bungkus dihasilkan pada tahun ke-16. Pembahasan yang terakhir yaitu mencari jumlah permen yang dihasilkan sampai dengan tahun ke-16. Kata kuncinya adalah di sampai dengan.
Kalau sampai dengan tahun ke-16 berarti yang ditanyakan adalah JN. Jumlah sampai dengan suku ke N. JN sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1 kali B. J16 sama dengan setengah kali 16. Karena N-nya 16. Kali 2 kali 1 juta plus 16 minus 1 kali 100.000. Setengah kali 16 ketemu 8. 2 kali 1 juta ketemu 2 juta. 16 minus 1 kali 100.000 ketemu 1.500.000. Sehingga 8 kali 3.500.000 sama dengan 28 juta bungkus. Jadi permen yang dihasilkan sampai dengan tahun ke-16 adalah 28 juta bungkus. Berikutnya adalah deret ukur. Apa itu deret ukur? Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian atas suatu bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentu yang menyebabkan perubahan antar suku yang satu dengan suku yang lain itu disebut dengan pengganda. Jika di deret hitung disebut dengan pembeda, tapi ketika di deret ukur disebut dengan pengganda. Lalu bagaimana rumus dari suku ke N untuk deret ukur? Rumus suku ke N-nya dapat diperoleh dari Sn sama dengan 1 plus I pangkat N. Rumus suku ke N untuk deret hitung diperoleh dari Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1, di mana A itu adalah suku pertama, P itu adalah pengganda, N itu adalah suku ke N. Saya ulangi lagi. Suku ke N pada deret ukur diperoleh dari Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1. Berikut adalah contoh soal untuk mencari suku ke N pada deret ukur. Mari kita simak bersama-sama. Ya, sampai di sini saya ingin bertanya, apakah saudara sudah paham, sudah bisa mengerti tentang penjelasan dari deret hitung dan penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis? Ya. Sebelum melanjut ke materi berikutnya, saya berpesan bahwa saudara silahkan eksplor contoh-contoh lain dari deret hitung, supaya keterampilan saudara dalam berhitung lebih bagus lagi. Nah, sebelum lanjut ke penerapan deret ukur, kita sedikit refresh juga satu soal saja tentang deret ukur secara umum. Contoh soal, nilai suku pertama deret ukur adalah 5 dan suku kelima adalah 80. Tentukan yang pertama suku ke-10 atau S10, kemudian yang kedua jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10.
Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu mencari nilai P. Ya. Ketika diketahui A 5, S5 sama dengan 80. Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1. S5 ya, S5 itu 80, S5 sama dengan 5P pangkat 5 minus 1. S5 itu 80, maka 80 sama dengan 5P pangkat 4. 80 dibagi 5 sama dengan P pangkat 4. 16 sama dengan P pangkat 4, maka P sama dengan 2. Jadi ketemu P sama dengan 2. Nah, setelah ketemu nilai P sama dengan 2, maka kita masukkan nilai P ke rumus suku ke N untuk mencari nilai suku ke 10. Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1. Sn atau S10 sama dengan 10 kali 2 karena P-nya ketemu 2, pangkat 10 minus 1 karena ini adalah S10. 10 kali 512 sama dengan 5120. Bisa dipahami? Nah, bagaimana kita bisa menemukan bilangan pengganda tersebut? Caranya adalah dengan membagi satu suku dengan suku sebelumnya. Misalnya U3 dibagi dengan U2. Berikutnya kita akan belajar mengenai rumus jumlah N suku pada deret ukur. Jadi jumlah N suku pada deret ukur diperoleh dari rumus Jn sama dengan A kali P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Saya ulangi lagi. Jumlah N suku pada deret ukur diperoleh dari Jn sama dengan A kali P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Pembahasan berikutnya adalah poin yang kedua, yaitu jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10. Sama penyelesaiannya dimulai dari diketahui A-nya adalah 5, S5-nya adalah 80, P-nya adalah 2. Perlu diingat ya, ini sangat penting. Jika P kurang dari 1, maka saudara menggunakan rumus yang pertama, yaitu Jn sama dengan A kali 1 minus P pangkat N dibagi 1 minus P. Akan tetapi, ketika P-nya lebih dari 1, maka saudara menggunakan rumus Jn sama dengan A kali P pangkat N minus 1 dibagi P min 1 karena P-nya melebihi 1. P lebih dari 1. Nah, di contoh soal yang sudah kita bahas untuk poin yang pertama suku ke-10 menghasilkan P-nya adalah 2, berarti P lebih dari 1. Maka kita menggunakan rumus yang kedua. Sehingga J10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 minus 1. Dibagi 2 min 1. J10 sama dengan 5 kali 10.000
1023 dibagi 1, ketemunya adalah 5115. Itu untuk jumlah sampai dengan suku ke N. Oke. Oke, bisa dicermati dulu ini. Lanjut. Lalu seperti apa penerapan deret ukur pada bidang ekonomi dan bisnis? Nah, deret ukur pada dasarnya digunakan pada model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Untuk model bunga majemuk, pada dasarnya penerapan deret ukur lebih spesifik digunakan pada kasus pinjaman, kemudian kasus investasi. Dengan model ini diharapkan dapat dihitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang, kemudian besarnya tingkat bunga atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari jumlah investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, rumus untuk mencari nilai di masa yang akan datang atau future value pada tahun ke N atau pada bulan ke N, maka dicari dengan rumus Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana Fn itu adalah nilai di masa yang akan datang atau future value, kemudian P itu adalah nilai sekarang, 1 plus I itu adalah interest atau tingkat bunga pangkat N. Ketika bunga dibayarkan per bulan ataupun per semester, maka rumusnya menjadi Fn sama dengan P kali 1 plus I per M. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, pangkat M kali N. Suku 1 plus I dan suku 1 plus ini dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis disebut sebagai faktor bunga majemuk. Ya, faktor bunga majemuk atau compounding interest factor. Apa maksud dari faktor bunga majemuk itu? Faktor bunga majemuk adalah suatu bilangan lebih besar dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Berikut adalah contoh penerapannya. Saudara dapat melihat dan mempelajari secara mandiri materi tentang penerapan deret hitung pada ekonomi atau bisnis di halaman 51 sampai 53, kasus 3, 4, dan 5. Nah, latihan soal ini di luar buku yang ada. Nah, latihan soal, uang sebanyak 500.000 akan menjadi 901.000 rupiah apabila ditabung untuk jangka waktu 5 tahun. Pertanyaannya adalah berapa tingkat bunganya?
Kemudian yang B, berapa jumlah uang tersebut seandainya ditabung selama 10 tahun. Diketahui mohon maaf, P-nya adalah nilai sekarang itu 500.000, kemudian nilai 5 tahun yang akan datang itu adalah 901.000, maka N-nya adalah 5. Fn sama dengan P plus I pangkat N. 901.000 sama dengan 500 kali 1 plus I pangkat 5. 901.000 dibagi 500.000 sama dengan 1 plus I pangkat 5. 1,802 sama dengan 1 plus I pangkat 5. 1,125 plus 1 plus I, maka nilai I sama dengan 1,125 minus 1 sama dengan 0,12 atau 12,5%. Jadi tingkat bunganya adalah 12,5%. Satu 1,125 ini diperoleh dari akar 5 dari 1,802 sehingga ketemunya adalah 1,125. Cukup jelas? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, berapa jumlah uang tersebut seandainya ditabung selama 10 tahun? Nah, ketika saudara punya uang senilai 500.000 tersebut, kemudian ditabung, maka setelah 10 tahun yang akan datang nilainya menjadi berapa? Maka sama rumusnya, Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Fn-nya adalah 10, 500.000 kali 1 plus I pangkat 10. 500.000 kali 3,2472 pangkat 10. Ketemunya adalah 1.623.600 rupiah. Jangan lupa ketika saudara mengerjakan soal MIT nanti atau biasa mengerjakan soal diberikan kesimpulan. Jadi setelah 10 tahun tabungan tersebut akan menjadi 1.623.600 rupiah. Penerapan berikutnya adalah pada model pertumbuhan penduduk. Jadi penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Seperti yang dikatakan oleh Malthus bahwa penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari jumlah penduduk pada tahun ke-T adalah PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T min 1. Di mana PT sama dengan jumlah pada tahun ke-T, kemudian P1 adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, kemudian R adalah persentase pertumbuhan per tahun, kemudian T adalah indeks waktu tahun, dan R besar sama dengan 1 plus R. Ini rumusnya. Kemudian bagaimana contoh aplikasi dari rumus tersebut pada model pertumbuhan penduduk? Kita lihat latihan soal. Katakanlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 2001. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Yang pertama, hitunglah jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2006. Kemudian yang kedua, jika mulai tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian?
Seperti penyelesaian soal matematika pada umumnya, maka kita mulai dari diketahui. Informasi apa saja yang diketahui dari soal. Diketahui P1 sama dengan 1 juta. Kemudian R kecil atau tingkat pertumbuhannya itu adalah 0,04 atau 4%. Kemudian R besar adalah penjumlahan dari 1 plus R kecil, yaitu 1 plus 0,4. Sehingga menjadi 1,04. Nah, ditanyakan PN. PN di sini adalah pada tahun 2016. Jawab, P tahun 2016 itu sama artinya dengan P ke-16, yaitu dari 2001 sampai 2016 itu adalah 16 tahun. Sehingga PN sama dengan P1 kali R besar pangkat N-1. P16 sama dengan 1 juta kali 1,04 pangkat 15. Maka P16 sama dengan 1 juta kali 1,800943. 1,800943 diperoleh dari 1,04 pangkat 15. Nanti silahkan dicoba. Kemudian P16 sama dengan 1.800.943 jiwa. Jadi, pada tahun 2016 penduduk kota Semarang adalah 1.800.943 jiwa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan latihan soal untuk deret ukur atau deret geometri pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua, pertanyaannya adalah jika mulai tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian? Cara menjawabnya adalah seperti ini. Pada tahun 2016, penduduk kota Semarang adalah 1.800.943 jiwa. Angka ini diperoleh dari jawaban poin yang pertama. Nah, pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk menurun 2,5%. Pertanyaannya berapa jumlah 11 tahun kemudian? Ritme menjawabnya atau cara menjawabnya masih sama, yaitu diketahui P1 atau tahun basisnya adalah 2016 sama dengan 1.800.943 jiwa. Kemudian R kecil atau tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 0,025. Sedangkan R besar, yaitu R besar itu 1 plus R kecil 1,025 diperoleh dari 1 ditambah dengan R kecil 0,025. Nah, yang ditanyakan adalah PN. Dijawab P11 tahun kemudian sama dengan P11. Kita manfaatkan rumus PN. PN sama dengan P1 kali R besar pangkat N-1. Ya, atau pakai istilah T juga boleh ya. PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1, sama saja. T sama dengan N kecil. P11 sama dengan 1.800.943 jiwa kali 1,025 pangkat 10. 10 ini diperoleh dari 11 minus 1. Sehingga P11 ketemu 2.305.359 jiwa. Maka 11 tahun kemudian penduduk kota Semarang menjadi 2.305.359
jiwa. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kalau di matematika diberikan jadi atau maka bla 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 seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal-soal berikutnya, saudara bisa explore dari berbagai macam media. Saudara bisa cari di Google contoh-contoh soal atau dari berbagai buku yang saudara miliki. Kita ke latihan soal, siapkan alat tulis. Nah, sebelum sampai ini adalah latihan soal ya. Dan soal soal 1 silahkan dicatat. Ini soal 2. Terus saudara bisa memfoto ya, soal ini tidak perlu dicatat mungkin ya, tapi difoto juga bisa supaya lebih cepat. Kemudian soal ketiga, berikut soal keempat. Oke, selamat berlatih, stay safe, aman di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.